Halo teman-teman, selamat datang di vlog Si Paling Pramuka. Dan episode satu ini kita akan bahas kaos dan kemeja yang udah aku dapetin selama di beberapa tahun terakhir lah sebelum masuk ke pembina. Dan kaos-kaos ini tentu nggak semua ada ya, karena beberapa mungkin udah aku kasih ke yang lain. Dan kemarin baru bongkar-bongkar lemari lagi karena mau raya. Dan inilah kaos dan kemeja yang aku dapetin beberapa tahun terakhir. Dan yuk kita bahas satu persatu, dan mana tahu kita dulu satu kegiatan dan kita belum saling share apa ya, akun media sosial, dan kita belum aktif berkomunikasi. Barangkali dengan video ini mungkin kita bisa mengingat kembali deh, ini kita satu kegiatan dan kita senang-senang di situ ya. Oke, langsung aja. Ini nggak berurutan ya kawan-kawan, teman-teman semua, nggak berurutan. Dan ini yang paling atas sampai yang paling bawah acak, dan tahunnya bisa paling dekat 2024, 2025, 2023, acak-acak gitu ya. Oke, langsung aja kita ke kaos yang pertama. Nah, ini kaos berkemeja. Ini dari kontingen Medan ya, kegiatan Raimuna Nasional ke-12 di Jakarta tahun 2023. Halo Purna Reinas 2023. Nah, barangkali teman-teman mungkin kita nggak ketemu ya karena luas lebar, dan ya tentu nggak semua. Paling yang kita tegur sapa tuh yang di sebelah campnya, di sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Ini dia, ini kaos kontingen yang dari kota Medannya, kuartir cabangnya ya. Oke, ini dia. Kita taruh di mana ya? Sini dulu deh. Oke, next kemeja. Nah, ini kemejanya kayaknya nggak pernah dipakai deh ini setelah kegiatan. Ini ada kemeja dari Sitparda, Sidang Paripurna Daerah tahun 2022. Untuk kegiatan daerah, aku ikut dari Dewan Kerja Cabang. Kebetulan aku di Kabid Pembinaan dan Pengembangan, dan nggak setiap tahun ikut karena harus apa ya, terus berputar dengan teman-teman yang lain gantian. Dan kesempatannya ada di 2022 seperti ini ya teman-teman. Ini jarang dipakai karena memang aku senang pakai kemeja. Dan uh, kemejanya ini kebetulan karena ada logo ini ya, jadi kemarin nggak dipakai kemana-mana. Mungkin kalau nggak ada bisa sering dipakai karena warnanya bagus juga. Oke teman-teman, lanjut ke kemeja setelahnya. Ini Mus Panitra Daerah tahun 2024 ya. Di sidang paripurna kita bahas program 1 tahun ke belakang dan 1 tahun yang akan datang. Sedangkan di Muspanitra daerah ini kita bahas evaluasi 5 tahun yang lewat dan mempersiapkan 5 tahun yang akan datang. Barangkali dalam bentuk draft untuk ketua terpilih ya Dewan Kerja Daerahnya di Muspanitra daerah ini memilih dan mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan diadakan di 5 tahun yang akan datang, memilih Dewan Kerja Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja Daerahnya juga ya. Ini dia teman-teman, besar juga ukurannya seperti ini. Mungkin yang ikut Muspanitra daerah mungkin kita bertatap bertatap mata barangkali ya, karena namanya musyawarah tuh kan ada sedikit-sedikit lah gesek-gesekannya. Oke, next kita lanjut ke kemeja selanjutnya. Ini Jambore Daerah Sumatera Utara ya tahun 2022. Ini dia teman-teman. Ini tampak depan, ini tampak belakang. Ya. Ini kemarin jadi apa ya? Utusan kuartir gitu untuk mendampingi adik-adik yang dari kuartir cabang Medan ya. Nah, kita kakak-kakaknya bantu mantau ya, merhatikan adik-adik selama berkegiatan. Ini dia ya teman-teman. Halo, mungkin kakak-kakak yang dapat baju seperti ini atau kemeja seperti ini, barangkali kita jumpa ya. Oke, next ini kaos ya. Kaos, kalau tadi Jamdasu 2022, ini Jamdasu tahun 2015. Kemarin kita ngepam dari Saka Bayangkara Polrestabes Medan. Kita tuh ada 2 satuan karya kalau nggak salah yang ngepam. Pertama Saka Wirakartika dan Saka Bayangkara ya.
Ini dia teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang PAM masih ingat atau udah nggak ketemu lagi kita sekarang, say hello ya. Buat teman-teman semoga sehat dan bahagia selalu ya. Ini dia bajunya, tampak depan, untuk belakang nggak ada, kosong. Seperti itu. Oke, next kita lanjut ya. Ini ada kemeja lagi dari Racana Unimed ya. Ini tampak depan teman-teman. Ini tampak belakang. Untuk Racana Unimed ini menarik. Aku masuk di Racana Unimed ini di semester 7. Karena di semester 1 aku masih fokus di Saka Bayangkara. Jadi daftar tapi nggak dilanjut. Semester 3 juga mendaftar dan nggak lanjut juga karena masih di Saka Bayangkara juga. Kemudian di semester 5 itu join. Nggak sempat nanya ke panitia boleh nggak join, tapi kita di luar kota. Karena saat itu sedang ngikutin pertukaran mahasiswa ke UGM saat itu. Dan akhirnya di semester 7 join dan lolos, dan di semester selanjutnya pemilihan Dewan Racana menjadi pemangku adat ya. Ini dia teman-teman. Halo kakak-kakak Racana Unimed ya, barangkali belum kenal yang baru-baru ya, salam kenal ya. Saya Mataru 37. Oke. Next kita ke kemeja yang ini. Ini kemeja sudah berdebu ya teman-teman. Ini tampak depannya, tampak belakangnya kosong ya. Ini kegiatan LPK ya. Latihan pengembangan kepemimpinan tahun 2018. Ini bajunya. Mungkin ada teman-teman yang LPK 2018 yang kita udah nggak ketemu, boleh say hello, tulis komen, chat, like juga jangan lupa ya. Ini dia. Masih proses nih di mana ya kemarin? Sama kakak pelatih dari tentara Yonkaf ya, Yonkaf Kapleri kalau nggak salah. Kita latihan pemimpinan, malam kita disuruh bangun, asik lah ya. Kemudian ini masih yang sama ya, Remuneran Nasional juga. Kalau tadi baju dari kontingen cabang, ini kemeja dari kontingen daerah ya, kontingen daerah Sumatera Utara. Ini tampak depan teman-teman, ini tampak belakang ya. Ini halo ya, balik lagi, salam kenal, barangkali salam kangen bagi teman-teman Purna Rema Nasional tahun 2023 ya. Ini dia bajunya. Mungkin kita yang jumpa tapi nggak saling sapa, mungkin di video ini bisa sapa-sapa dan tegur-tegur ya. Oke, next kaos selanjutnya model kerah. Ini di kegiatan Jambore Cabang Kota Medan tahun 2022 ya. Ini dari Dewan Kerja ikut membantu sebagai panitianya. Bajunya seperti ini tampak depan, ini tampak belakang ya. Oke, adik-adik mungkin yang ikut Jambore Cabang 2022 ini mungkin sekarang udah tamat ya, barangkali ya, tamat sekolah, tamat SMA sudah, mungkin mau masuk perguruan tinggi. Kalau memang masih minat dengan pramuka, boleh join dengan pramuka di kampusnya, tapi dengan catatan yang nomor 1 itu tetap kuliah, nomor 2 itu relasi ya, bisa dari pramuka atau bisa dari UKM lain ya. Ini dia teman-teman. Oke, next kita lanjut. Ini ada Pransaka Nasional. Pransaka Nasional ini oleh-oleh ya teman-teman. Tahun 2015 kemarin itu kita sudah lolos, sudah diizinkan untuk berangkat, tapi karena nggak sepenuhnya dibiayai, ada uang yang harus kita selama di sana, dan ada transport yang harus kita penuhi juga. Akhirnya mundur karena nggak cukup uangnya saat itu. Jadi dapat oleh-oleh dari kakak-kakak pembina yang berangkat. Kemarin dari Satuan Karya Bayangkara ya tahun 2015, dan nggak bisa ikut, nggak dapat kesempatan untuk ikut. Akhirnya dapat oleh-oleh aja. Ini dia, lumayan bagus. Tapi ini beli ya, yang beli bukan yang official kegiatannya ya, Pransaka Nasionalnya. Oke, next ini kaos dari Remuna Cabang. Tadi itu yang Remuna Cabang juga ya. Oh iya, sama ini yang untuk khusus teman-teman panitianya. Itu tadi baju kegiatannya. Ini tampak depan, ini tampak belakang. Ya teman-teman, ini tahun 2023. Remuna Cabang. Yang tadi apa sih ya? Saya makan ya.
Oh ini Jambore, astaga. Sorry teman-teman. Ini Jambore. Iya iya iya. Ini Jambore dan ini remunanya. Kok bisa lupa ya? Ini remunanya. Untuk panitia, untuk peserta warna kuning kalau nggak salah. Oke, next. Ini kaos. Ini bukan kaos kegiatan. Ini kaos kita, teman-teman DKC Kota Medan. Tahun 2020-2025. Ini tampak depan. Ini tampak belakangnya. Ya. Oke, kita sudah purna ya teman-teman, dan semoga bisa jadi pembina atau andalan-andalan di kuartir masing-masing ya. Oke, next. Ini kaos dari gugus depan. Nah, saya di SMK ya, SMK Swabina Karya, kok Bayangkara lagi. Ini tampak depannya, ini Bagas, ini teman-teman. Ini tampak belakangnya. Rame ya. Nah, ini dia kaosnya. Dan ya naik turun lah selama di gugus depan. Kita ada yang masuk Sakabahari, masuk Saka Bayangkara, pada akhirnya gugus depan nggak rame. Memang problem di gugus depan itu kalau ngirimkan adik-adik ke satuan karya, apalagi bertabrakan jam latihannya kayak gitu, kadang repot jadinya, agak riuh jadinya ya. Ini dia. Oke, next kita lanjut. Ini dia, ini udah agak kuning ini ya. Tara, Raimuna Nasional 2023. Ini kaos yang apanya ya? Kaos kegiatan. Ini dia, bangkit, bangun generasi kita. Ini tampak depan, ini tampak belakang. Ke kuning-kuning ya teman-teman. Mungkin juga dikasih ke yang lain. Oke, next kita lanjut. Nah, ini masih fresh nih. Jota Joti 2023. Nah, ini dia. Ini tampak depan teman-teman. Ini tampak belakang. Mana nih Jota Joti 2023 teman-teman ya. Say hello ya. Ini dia kaosnya. Dan kita next. Ini juga lumayan nih. Ini dari Sumut juga. Kontingen Sumatera Utaranya ya. Ini dapat rompi seperti ini. Ini kegiatan pertikaran nasional tahun 2022. Tampak depan dan ini tampak belakang. Ya. Ini keren juga nih, tapi kok jarang saya pakai ya. Karena di lemari bawah-bawah jadi nggak kelihatan deh. Ya, jadi ini di Palembang, ke Bumi Perkemahan Gambus ya. Dan asik ya, karena kita nggak banyak hujan, air cukup, walaupun ada satu waktu air habis. Dan ketika air habis tuh mulailah chaos kamar mandi. Kayaknya kegiatan nasional tuh selama 2 kali mungkin ya. Kalau sudah ada beberapa jam air habis, pasti ada kotoran, mulailah bau dan segala macam. Tapi balik lagi ya, kalau kita sadar bahwa untuk kegiatan yang panjang itu kan seminggu, dan kalau kita nggak saling jaga, yang ya kita kerepotan sendiri gitu. Jadi kalau ada kotoran, mungkin kotoran orang ketika air mati, ya memang kayak sih ngapain dibersihin gitu. Tapi kalau saya secara pribadi kemarin ya, kalau ada kotoran misalnya dan air hidup, ya udah siram aja biar kita bisa tetap pakai kamar mandinya dan nyaman gitu kan. Dan selama di Palembang seperti itu, di Jakarta juga kemarin ada yang seperti itu, dan selama air sudah hidup lagi, kayaknya nggak ada masalah sih untuk nyiram gitu aja. Kalau aku, kalau teman-teman ya terserah teman-teman ya. Nih ya. Oke, next. Kalau tadi itu rompinya, ini kemejanya. Kemeja dari kontingen Sumut ya, pertikaran nasional tahun 2022. Seperti ini tampak depannya, ini tampak belakangnya. Ya, warnanya cukup terang ya teman-teman. Ini dia. Oke, lanjut. KPDK tahun 2020. Ini KPDK terbatas teman-teman, karena baru COVID ya, COVID kita juga terbatas, pesertanya sedikit. Dapat kaos olahraga seperti ini. Halo teman-teman, mungkin yang dari KPDK 2020. Nih, tampak depan, ini tampak belakang. Ya, mungkin udah pada merit kali ya yang 2020 KPDK-nya. Oke, ini baju pramuka punya Bapak ya, peninggalan Bapak. Udah dicopot-copot kemarin, nanti bakal buat konten karena ini bajunya warnanya mirip pramukanya Hizbul Waton. Nanti kita akan pelajari tentang Hizbul Waton dan kita akan share
Dan ada saya pikir kita punya kesamaan yang baik tentang generasi muda, terkhusus kepanduan ya. Jadi aku lagi riset dan pelajari tentang HW dan nanti bakal dibuat konten. Ini dia. Oke, next. Ini Latgap, Pramuka Penegak Pandega, Kuartis Cabang Kota Medan 2018. Ini dia, guys. Ini baju kru ya. Oke, ini tampak depan, ini tampak belakang. Gitu ya. Tapi ini bukan punya saya nih, ini oleh-oleh juga, ini dikasih. Kalau yang ini dikasih ya. Ketika baru masuk Dewan Kerja Cabang Kota Medan tahun 2020, terus dikasih baju ini nah, gitu ya. Oke, dan yang terakhir ya, itu kegiatan jambore ya. Ya untuk jambore sih ini nggak ada ininya, nggak ada identitasnya. Pramuka Tangguh. Nih ya teman-teman, ini kayaknya Pramuka Kota Medan, bukan kegiatan ya kayaknya. Terampil unggul humanis. Oh, jambore daerah. Ini di bawah nih. Tapi ini dari Medannya, kontingen Medannya nih. Untuk teman-teman yang bantu selama di jambore daerah dikasih ini baju ini. Oke, mungkin itu sudah terakhir ya, udah habis. Dan itulah keseruan mungkin yang didapat dari kegiatan-kegiatan. Mungkin memorinya bisa dilihat dari kaos-kaos yang ada. Tapi balik lagi teman-teman, setiap kita kan punya sudut pandang ya, kalau ya kaos itu harus disimpan kah atau dipakai kah atau apa, terserah teman-teman. Kalau aku sih mungkin ini sejauh ini disimpan, dan kalau aku pikir-pikir kalau terus disimpan berguna atau enggak nanti dibagi kalau ada teman-teman yang mau di sekitar yang mau, dan kalau memang masih layak pakai kita kasih, tapi kalau enggak ya udah disimpan untuk memori. Dan kalau memang waktunya udah harus dibuang ya terpaksa harus dibuang gitu. Mungkin itu keseruan di vlog pertama ini terkait perjalanan di beberapa tahun ke belakang selama di peserta didik. Untuk scruff kayaknya nggak ada, masih sedikit. Tiska udah banyak yang hilang, makanya buat vlog pertama ini kaos dan kemeja yang ada selama di kepenegakan di penegak dan pandega. Mungkin itu teman-teman, terima kasih udah ngikutin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share juga video ini ke teman-teman yang lain, biar yang satu kegiatan bisa say hello, dan yang sama-sama senang dengan pramuka bisa share pengalamannya, share keseruannya, dan kita akan bahas satu persatu. Dan kalau teman-teman pengen curhat juga boleh tulis di kolom komen, di DM Instagram atau di DM TikTok. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Dadah.